Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Untuk video kali ini saya mau membahas si motor kuning punya saya ya. Ini ceritanya kemarin itu apa ya, ngancing seharnya. Ngancing gara-gara ring sehernya itu muter ya. Ya ini ya, ini sehernya ini ya. Kelihatan enggak ini? Ini jadi ringnya itu kan sambungannya di atas ya. Di atas. Nah ini ring yang bagian depan. Ini kan cenolannya ini gimana ya? Kurang ke belakang. Jadinya itu ringnya bisa muter, sambungannya itu muter jadi ke bawah. Nah terus kan kalau di bawah kan ada lubang-lubang ya, jadi itu ringnya nyantol lah. Ini patah ngejim. Dulu itu yang di video dulu itu over saya 150 ya lah, ini udah dinaikin 175, malah hancur kayak gini. Bloknya parah ini, kelihatan enggak? Nah bloknya ini baret dalam banget ini sini ya, paling enggak dinaikkan ke oversize 200, cuman gimana ya, kalau gede-gede males ya. Ini dicariin blok lagi standar, ini portingannya. Kemarin itu udah mending ya, saya coba pakai knalpot SPR tune up ya, motor standar porting dipakein knalpot SPR, nyoba udah lumayan tuh videonya, ntar saya setelin. Nah ini kan stangnya kena ini punya saya. Nah udah klik banget, stang selnya kena, terpaksa ya sekalian diturun mesin mas. Iya ki prai. Manifoldnya saya pakai yang besi, cuman ini karbonnya kemarin saya itu pakai CPO ya, PWK CPO itu kabel abal-abal, tapi lumayan lah ya. Alhamdulillah belum saya review malah motornya udah hancur. Ini stang kena parah banget. Nanti niatnya saya pakai stang bekasan ya, punya temennya. Mau beli ori itu sekarang mahal ya, sekarang kisaran 300.000. Nih kopnya saya pakai punya Alfa, papasannya kalau nggak salah itu 2,5 kayaknya, saya udah lupa ini. Ini rencananya saya mau belah, saya ganti stang sama lar kruk as ya, kruk as larnya pakai punya Ninja. Lahar Ninja sekarang sampai 300-an itu sepasang, hampir 300. Ini saya udah punya gantinya, blok oversize 125 ini, masih standar ting-ting Y2. Ini belum saya porting, belum saya apa-apakan. Nanti mungkin saya mau bikin video buat yang morting ini ya. Ini bakal saya reset lagi. Ayo kita belah. Ini kalau yang bagian crankcase ini punya saya udah, wah nggak kelihatan ya, udah dilem porting. Ini kadang ada yang penasaran sih kayak apa sih dalamnya mesinnya, biasa aja ya.
Saya mau itu bikin video lagi buat yang si biru putih, belum sempat waktunya. Ada juga yang penasaran kemarin itu rasionya udah diubah apa gimana kok bisa lari 136 GPS, padahal enggak ya. Biru putih itu rasionya standar full cloud, malah banyak yang standar itu. Yang dirubah itu cuman karbu sama knalpot. Karbu aja cuman pakai king yang abal-abal, tapi larinya enak. Itu yang biru putih sama yang kuning ini hampir sama top speednya, cuman kalau yang biru putih itu identik enak buat harian. Buat jarak jauh itu masih irit ya, tengahnya itu ngisi, jadi antara tengah atas itu ngisi semua. Cuman kalau buat sprint emang kurang cepet, jadi buat harian nyaman. Kalau yang kuning ini bisa lebih cepat lagi. Kemarin ini 130 on GPS itu jarak 400 meter itu yang di video. Target sih pengen lebih pendek lagi jaraknya ya, nggak tahu ntar besok bisa bikin apa enggak. Soalnya itu ini pengapnya juga masih standar semua. Mana saya standar belum dibubut. Ini magnet saya gelap ya. Tonjolan pick up pulser masih standar, nggak dirubah, nggak dibubut. Saya malah suka standaran. Rencana mungkin besok pengen itu ya dimajuin timingnya, nyoba, tapi entah besok. Tapi kalau maju itu rentan ya, kalau buat jarak jauh itu mesinnya cepet panas. Bagusnya itu naik harus pakai pertamax atau pertamax turbo oktannya, soalnya itu lebih maju pengapiannya. Terus sambil kita bongkar. Kadang-kadang ada yang tanya-tanya, bang dibikin kayak gini boros enggak? Kalau boros enggaknya itu tergantung ya. Kalau portingannya enggak terlalu ekstrim itu enggak terlalu boros banget ya, sedang sih. Bilang ini motor kenceng tapi irit ya, di setting karbu irit bisa, cuman kasihan motornya. Kadar keawetannya itu tergantung kita ngaturnya bensin sama oli ya. Kalau bisa ya jangan irit-irit amat. Kalau ini kemarin itu setting pakai knalpot UB ya, tune up itu boros emang. Untuk knalpot kan udah nggak buat harian, harusnya buat spek tune up, malah nekat buat motor standar porting. Ini untuk dalamnya manifoldnya udah tempelannya pakai lem porting. Tujuannya berapa? Jangan tanya, bang itu di lem porting itu biar apa ya? Biar apa ya, kevakuman mesin itu hisapannya itu lebih kuat, lebih cepat, jadi bensin masuk ke ruang bakar itu lebih cepat, lebih responsif. Wah ini kenceng banget ya, soalnya saya lem, soalnya takut bocor biasanya. Ibaratnya gini, kalau manifold kita tempel itu seakan-akan seperti kita itu lagi minum es teh. Kita pakai sedotan yang kecil sama sedotan yang besar, pasti itu kita nyedotnya itu enakan pakai yang sedotan kecil yang biasa itu. Kita nyedotnya itu gampang. Itu sama aja kayak mesinnya. Kalau bolongannya itu kecil, mesin nyedot bensinnya itu gampang. Sama aja kayak kita memperpadat kompresi primer, yaitu lebih responsif. Tapi bikin kencang apa enggak ya?
tergantung, nggak mesti ya. Jadi kita kita tempel manipul itu sebenarnya cuman pendukung. Kalau nambah kenceng itu ya mungkin bisa, tapi faktornya banyak, nggak cuma ditempel terus jadi kenceng, enggak. Ibarat porting kita terlalu besar, porting bloknya terlalu besar, jadi bawahnya loyong, pos ya kurang responsif, itu ditempel, itu membantu. Jadi kita gimana caranya bikin biar sinkron semua ya, antara atas, dalam, depan bloknya itu bisa sinkron semua kalau kita mau bikin motor yang enak. Tapi tergantung apa ya, ya semuanya memiliki cara yang beda-beda ya. Karena mungkin teman-teman bingung, motor udah di porting 28, di bawah 28 kok larinya cuman gitu-gitu aja ya. Bisa emang kayak gini, gimana ya, di porting besar motor belum tentu kenceng, porting kecil motor juga belum tentu itu jalannya pelan. Jadi gimana caranya kita itu mengidealkan portingan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau buat harian itu paling ideal lubang buang 28 ya, 28 itu udah ideal. Ibarat buat jalan nanjak itu masih mending dipakein gear besar, gear berat masih kuat. Jadi RPM nya itu nggak usah tinggi-tinggi amat, yang penting kuat pakai gear berat. Itu nariknya apa, RPM nggak terlalu tinggi tapi motornya kenceng tuh, buat harian enak, buat konsumsi bahan bakar juga nggak terlalu boros. Tapi kalau buat sprint emang yang nggak cepet-cepet amat motor, tapi udah lumayan. Kalau yang enak buat jarak pendek itu mainnya RPM-nya tinggi, tapi ntar pakai gear enteng itu top speednya bisa tinggi ya. Aku yang nyoba yang di video ini tadi itu gearnya pakai 1338 ya. 1338 itu bisa sampai 130, jarak 400 meter, yaitu pasti bisa naik lagi paling enggak ya 135 lah. Cuman jalannya itu pendek, di jalan Cijago itu cuman sekitar 700 meter apa ya, pendek, itu terbatas. Belum sempat nyoba lagi gitu. Sebenarnya pengen ngonten lagi, cuman kadang waktunya itu yang nggak ada ya, soalnya saya pekerjaannya itu di bengkel variasi ya, nggak mainan mesin. Malah kalau mainan mesin itu paling di rumah ya cuman garap-garap cuman motor-motor VCR doang. Udah semua belum ya? Ini ya, ini biasanya ini panjang banget ini, baut sering ada yang nggak dipasang, aslinya itu gabung sama bak magnet, cuman saya modif sendiri biar kepasang, soalnya bagian bawah kadang-kadang rawan bocor. Ini kalau mau bongkar
bongkar mesin fish air tapi nggak diketok-ketok, itu pakai tracker ya. Kita nyopot karkasnya kalau mau, nggak dipukulin. Kalau sayang takut karkasnya oleng, pakai tracker. Kemarin itu buat sekitar 250 bikin tracker. Nah, ini trackernya kayak gini ya. Trackernya ini bisa buat narik kruk as, bisa buat dorong. Jadi dua fungsi. Jadi kalau kita udah di center semua, kruk asnya udah center, terus masangnya nggak diketok-ketok biar tetap center ya. Nah, kalau buat itu apa jenenge, dorong, ini di baut dulu. Nah, udah tinggal kita putar. Ya, ini kan biasanya stang itu nempel di kertas yang sebelah sini ya. Nah, ini kalau pakai tracker ini bisa lepasnya tanpa dipukul. Nah, kertas saya masih standar ya, nggak kelihatan sih, nggak ditembel, nggak dirubah-rubah apa, ini masih standar. Parah ya suaranya. Untuk di bagian ini rasio emang saya udah rubahnya, saya pakai custom giginya, gigi 1 kalau yang ini satunya itu 1435, gigi 2 nya 1727, gigi 3 nya 2024 posban ya, gigi 4 nya 2223 standar. Ini malah pakai punya posban biar gigi 1, 2, 3 nya itu nyambungnya itu bagus. Soalnya kalau udah di porting biasanya gigi 1, 2 nya itu ngok kalau portingannya terlalu ekstrim. Sering-seringnya begitu. Ini kayak yang customan nih, gigi 1 sama 2 nya udah ada bekas kemakannya, soalnya bahannya itu enggak seperti ori ya, jadi nggak awet ini hasilnya. Kecuali pakai yang aftermarket mungkin lebih awet sih. Saya malah kepengen dulu pakai aftermarket, cuman dananya belum ada, pakai yang biasa aja. Masih oleng banget ya lur.
Ntar bisa senter enggak? Ya ini karkasnya udah selesai dipasang stangnya ya. Ini stangnya saya pakai bekas ya, copotan motor tapi masih bagus. Ini laharnya saya pakai punya mau pakai punya Ninja ini, kode C3. Di tempat saya satunya ini 145 kemarin, jadi hampir 302. Tuh paling tinggal ini ngerakit ntar bloknya mau di porting lagi mungkin di part selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, biar saya semangat lagi buat kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.